Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2025-2026, yaitu soal paket 1 UDS Prima. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana cara memproses entry jurnal. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan melihat soal memproses entry jurnal. Ya. Nah, ini adalah soal memproses entry jurnal. Nama perusahaannya adalah UDS Prima. Kemudian UDS Prima ini memiliki kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansinya ada yang umum dan ada yang khusus. Untuk kebijakan umumnya, ini sistem pencatatannya menggunakan sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Kemudian periode akuntansinya tahunan, ya, dibagi dalam 12 periode bulanan. Kemudian di setiap akhir bulan disusun neraca saldo, dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi, dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Sementara untuk kebijakan khususnya, ini ada kebijakan atas pembelian, pengeluaran kas, kemudian kebijakan atas penjualan, kebijakan atas penerimaan kas, kebijakan penilaian persediaan, dan kebijakan penyusutan aset tetapnya. Untuk kebijakan atas pembelian, ya, ini setiap periode pembelian akan diperhitungkan pengurangan nilai utang dan ada termin N/45. Kemudian untuk kebijakan pengeluaran kasnya, apabila pengeluaran kas di atas 2 juta ini menggunakan cek. Sementara untuk pengeluaran kas sebesar 2 juta atau kurang, ini digunakan dana kas kecil. Dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Berikutnya kebijakan atas penjualan. Untuk kebijakan atas penjualan, ini beban transfer penjualan itu ditanggung oleh pembeli. Kemudian setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang. Termin pembayaran yang berlaku itu 2/10 N/30, ya. Jadi apabila pelunasan dilakukan dalam periode diskon, ini akan memperoleh potongan 2%. Keterlambatan membayar piutang itu akan didenda 1% dari saldo piutang. Dan penghapusan piutang ini menggunakan metode tidak langsung. Berikutnya kebijakan atas penerimaan kas. Untuk kebijakan atas penerimaan kas, ini setiap penerimaan kas langsung disetor ke bank. Kemudian kebijakan penilaian persediaan barang. Nah, untuk persediaan barang dagang, ini sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual, ya, dengan metode moving average atau rata-rata bergerak. Dan disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagangan. Terakhir ada kebijakan atas penyusutan aset tetap. Untuk kebijakan penyusutan aset tetapnya, penyusutan atau depresiasi itu dihitung dengan metode garis lurus. Dan perhitungan pencatatannya dilakukan di setiap akhir bulan. Nah, ini adalah daftar nama akun yang digunakan oleh UDS Prima, ya. Kemudian di sini ada neraca saldo per 30 November 2025 milik UDS Prima, ya, saldo-saldo awalnya. Kemudian ada daftar saldo persediaan barang dagangnya per 30 November 2025, ada daftar saldo piutang dan utang, ya. Baru kita ke dokumen transaksi. Nah, untuk dokumen transaksinya ini ada dokumen 1 sampai dengan dokumen 25. Ya. Nah, ini adalah lembar kerja akan kita gunakan untuk tahapan memproses entry jurnal, ya. Ada lembar kerja purchase journal, kemudian sales journal, general journal, cash receipt journal, cash payment journal, petty cash journal, dan inventory card. Nah, untuk lembar kerja ini bisa kalian download. Link downloadnya itu saya letakkan di deskripsi video pembelajaran ini. Dan untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya, ya. Kita kembali ke soal. Ingat, sebelum kita memulai dokumen yang pertama, kita harus mencatat terlebih dahulu saldo awal persediaan ke dalam inventory card, ya. Kita lihat di sini, ya, di daftar saldo persediaan. Untuk kulkas E537, ini saldo awalnya ada 43 unit, ya, dengan harga satuan 1.940.000. Totalnya ada 83.420.000. Kemudian untuk kulkas E821, ini saldo awalnya ada 47 unit, ya, dengan harga 2.417.000, sehingga totalnya menjadi 113.599.000. Nah, saldo awal persediaan ini kita catat ke dalam inventory card, ya. Kita buka inventory card-nya.
Kita buat di sini, kita lihat ya. Yang pertama ada kulkas E537, ada 43 unit. Harga satuannya 1.940.000, totalnya 83.420.000. Kita catat di inventory card, tanggal 1, kemudian evidence number-nya checklist, deskripsinya kita buat saldo awal. Kemudian karena dia saldo awal, kita langsung ke kolom balance ya. Kita buat di sini 43 unit, harga per unitnya adalah 1.940.000, kemudian kita kalikan totalnya menjadi 83.420.000. Kemudian untuk jenis kulkas yang kedua yaitu E821, kita lihat di soal, untuk E821 itu ada 47 unit dengan harga 2.417.000, total 113.599.000. Kita catat ya. Kita buat di sini tanggal 1, kemudian evidence number-nya kita checklist, di sini saldo awal ya. Langsung kita ke kolom balance, kita buat di sini 47 unit dengan harga 2.417.000, kemudian kita kalikan ya. Totalnya menjadi 113.599.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita baru ke dokumen transaksi yang pertama. Untuk dokumen transaksi yang pertama ya, ini ada bukti kas keluar dengan nomor bukti 01-BKK. Dibayarkan kepada bagian gaji dan upah, nilainya 16 juta rupiah. Keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Nah, karena ini merupakan pembayaran gaji karyawan bulan November, berarti merupakan akun utang ya. Kita ada utang gaji senilai 16 juta. Kita ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 1, kemudian invoice number-nya sesuai nomor bukti tadi 01-BKK. Deskripsinya kita buat bagian gaji dan upah atau boleh juga pembayaran gaji dan upah. Nah, untuk debitnya ini kita masukkan ke kelompok other ya. Kita buat di sini akun utang gaji, tapi untuk akun utang gaji ini kita masukkan ke akun accrued expense ya. Untuk accrued expense ya, ini kita lihat kode akunnya ya, bisa kita lihat di daftar nama akun. Kita lihat di sini untuk accrued expense ya, ini kode akunnya adalah 21202. Kita buat di sini 21202. Totalnya ini 16 juta. Kemudian di sebelah kredit kita catat ke akun cash in bank sebesar 16 juta. Ya. Berikutnya kita ke dokumen transaksi yang kedua. Kita lihat di sini. Dokumen transaksi yang kedua ini adalah bukti kas keluar ya, dengan nomor bukti 02-BKK tertanggal 2 Desember 2025. Dibayarkan kepada PT Kulkas Nusantara, jumlahnya Rp233.100.000. Keterangannya, pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 4 November 2025 dengan termin N/45. Nah, ini juga kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas ya, atau cash payment journal, karena ada pelunasan utang. Kita ke cash payment journal, kita buat di sini tanggal 2, kemudian nomor buktinya adalah 02-BKK. Deskripsinya kita isi dengan nama kreditur ya, yaitu PT Kulkas Nusantara. Debitnya ini kita masukkan ke akun payable senilai total utangnya. Kalau kita lihat di sini ya, total utangnya adalah 233.100.000. Debitnya ini kita masukkan ke akun payable ya, karena merupakan pembayaran utang senilai 233.100.000. Kemudian kreditnya kita masukkan ke akun cash in bank dengan nilai yang sama, 233.100.000. Nah, berikutnya kita ke dokumen yang ketiga. Dokumen yang ketiga ini merupakan dokumen faktur ya. Di sini ada faktur pembelian UDS Prima membeli dari PT Kulkas Nusantara. Nomor buktinya 21-PJ-KN
tanggalnya tanggal 4 Desember 2025, ada termin N/45. Nah, ini karena merupakan faktur pembelian, ini kita catat ke dalam jurnal pembelian ya, atau ke dalam purchase journal. Kita lihat di sini yang dibeli berupa kulkas E537 sebanyak 26 unit dengan harga Rp1.940.000. Kemudian kulkas E821 sebanyak 25 unit dengan harga per unitnya Rp2.417.000. Kalau sudah dikalikan ya, sudah dijumlahkan, total pembelian kita kepada PT Kulkas Nusantara itu Rp110.865.000. Nah, ini kita catat ke dalam jurnal pembelian ya, atau purchase journal. Kita ke purchase journal. Kita buat di sini ya, bulan Desember, kita buat di sini pertama tanggalnya tanggal 4. Invoice numbernya adalah 21 PJKN. Deskripsinya kita buat PT Kulkas Nusantara. Debitnya merchandise inventory bertambah senilai total pembeliannya ya, yaitu Rp110.865.000. Kita buat di sini Rp110.865.000. Kreditnya account payable dengan nilai yang sama, Rp110.865.000. Nah, kalau sudah, ini kita catat data pembeliannya ke dalam inventory card ya. Kita buat di sini di inventory card. Ya, yang pertama adalah untuk nama barang kulkas E537. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 4, nomor buktinya adalah 21 PJKN. Deskripsinya kita buat di sini pembelian. Nah, untuk pembelian, kita lihat untuk kulkas E537, ini yang dibeli sebanyak, untuk kulkas E537, ini yang dibeli sebanyak 26 unit, dengan harga Rp1.940.000. Kemudian untuk E821, ini yang dibeli sebanyak 25 unit, dengan harga Rp2.417.000. Kita catat di inventory card ya. Untuk kulkas E537 yang dibeli sebanyak 26 unit dengan harga per unitnya Rp1.940.000. Ini kita kalikan ya. Kalau dikalikan totalnya Rp50.440.000. Kemudian untuk balance-nya, awalnya kita punya stok 43 unit, kita beli lagi 26 unit, berarti kita tambah ya, sehingga total unitnya menjadi 69 unit dengan harga Rp1.940.000 per unitnya. Sehingga totalnya kalau kita kalikan menjadi Rp113.860.000. Begitu juga dengan yang kulkas E821 ya. Kita buat di sini tanggal 4, kemudian nomor buktinya kita catat di sini. Deskripsinya kita buat pembelian yang dibeli sebanyak 25 unit ya, dengan harga per unit tadi Rp2.417.000, sehingga kita kalikan ini ya, totalnya menjadi Rp60.425.000. Nah, untuk saldonya atau balance-nya, awalnya ada stok 47 unit, ditambah dengan pembelian 25 unit, sehingga stoknya menjadi 72 unit. Dengan harga yang sama, yaitu Rp2.417.000, sehingga totalnya kalau kita kalikan, 72 dikali Rp2.417.000 menjadi Rp174.024.000. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen transaksi yang keempat. Nah, dokumen transaksi yang keempat ini merupakan dokumen bukti kas keluar ya, dengan nomor bukti 03 BKK tertanggal 5 Desember 2025. Dibayarkan kepada PT Pendingin Makmur. Jumlahnya Rp135.425.000. Keterangannya, pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 30 November dengan termin N/45. Berarti di sini UDS Prima membayar hutang kepada PT Pendingin Makmur ya, dengan total hutang Rp135.420.000. Kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 5, nomor buktinya adalah 03 BKK. Deskripsinya kita isi dengan PT Pendingin Makmur. Debitnya kita masukkan ke akun account payable senilai Rp135.420.000. Kreditnya ke dalam kolom cash in bank dengan nilai yang sama, Rp135.420.000.
Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen ke-5. Nah, dokumen kelima ini merupakan dokumen bukti kas masuk, ya, artinya terjadi penerimaan kas. Di sini UDS Prima menerima uang kas dari toko Artik, jumlah yang diterima Rp179.487.000. Keterangannya, pelunasan piutang dagang atas penjualan tertanggal 29 November dengan termin 2/10 N/30. Kalau kita lihat di sini ya, di daftar saldo piutang, ini piutang kita kepada toko Artik ya, ini sebesar, kita lihat di sini toko Artik, piutang kita kepada toko Artik sebesar 183.150.000 ya. Di sini kita menerima pembayaran sebesar 179.487.000 ya. Berarti di sini toko Artik mendapatkan potongan ya, potongan sebesar 2%. Kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 6, invoice numbernya adalah 01 BKM, kemudian deskripsinya kita isi dengan toko Artik. Debitnya kita masukkan ke akun cash in bank senilai uang yang diterima yaitu 179.487.000 ya. Kita lihat di sini 179.487.000. Kreditnya ini kita masukkan ke akun receivable ya. Untuk akun receivable seperti yang kita lihat tadi, piutang kita kepada toko Artik ya. Bisa lihat di daftar saldo piutang tadi ada 183.150.000. Kita buat di sini 183.150.000 ya. Nah, selisih antara akun receivable dan cash in bank ya, 183.150.000 dikurangi 179.487.000. Ini kita masukkan ke dalam akun sales discount ya. Sales discount dengan kode akun. Kita lihat kode akun untuk sales discount. Untuk sales discount, ini kode akunnya adalah 41103 ya. Kita buat di sini kode akun 41103. Totalnya ini kita kurangi ya, 183.150.000 dikurangi 179.487.000. 3.663.000. Atau 3.663.000 ini bisa diperoleh dari 183.150.000 ini dikali dengan 2%. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita ke dokumen transaksi yang ke-6. Nah, ini adalah dokumen transaksi yang ke-6. Dokumen transaksi yang ke-6 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. UDS Prima menjual kepada toko Prostora. Nomor fakturnya 01SJ, tertanggal 7 Desember 2025. Ada termin 2/10 N/30, kemudian 1%. Di sini UDS Prima ini menjual kepada toko Prostora ya 21 unit kulkas E537 dengan harga per unit 2.134.000 dan 18 unit kulkas E821 dengan harga per unit 2.659.000. Sehingga total penjualannya ini 92.676.000. Toko Prostora ini dikenai biaya angkut 200.000. Sehingga total piutang kepada toko Prostora ini sebesar 92.876.000. Nah, ini kita catat ke dalam jurnal penjualan atau sales jurnal. Kita ke jurnal penjualan atau sales jurnal. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 7. Invoice numbernya adalah 01SJ. Deskripsinya kita isi dengan toko Prostora. Debitnya kita masukkan ke akun receivable sebesar piutangnya ya atau sebesar totalnya 92.876.000. Kita catat di sini 92.876.000. Kemudian kreditnya kita masukkan ke akun sales of merchandise ya sebesar total penjualannya ya. Atau di sini kita bisa lihat 92.676.000. Kita catat 92.676.000. Kemudian ada free collected. Untuk free collected-nya bisa kita lihat di soal ada 200.000 ya.
Kita buat di sini 200.000 untuk freight collected-nya. Nah, berikutnya kita akan mencatat besarnya cost of goods sold dan merchandise inventory. Untuk cost of goods sold dan merchandise inventory, ini nilainya kita ambil dari inventory card, ya. Kita ke inventory card. Kita buat di sini. Yang pertama kita akan mencatat penjualan kulkas E537. Kita lihat datanya. Untuk kulkas E537 ini yang dijual sebanyak 21 unit. Sementara untuk kulkas E821 ini dijual sebanyak 18 unit, ya. Kita pindahkan datanya ke inventory card. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 7, nomor buktinya adalah 01 SJ, keterangannya penjualan. Nah, kalau menjual ini kita catat ke dalam kolom out, ya, artinya keluar. Ingat, untuk kulkas E537 tadi yang dijual sebanyak 21 unit. Kemudian untuk harganya, harga per unitnya, ini kita ambil dari harga yang ada di balance, ya. Kita ambil dari harga yang ada di balance ini. Kita buat di sini angkanya 1.940.000. Kemudian untuk totalnya, ini kita kalikan 21 dikali 1.940.000. Totalnya menjadi 40.740.000. Sehingga balance-nya awalnya kita punya stok 69 unit, ya. Kemudian dijual 21, berarti di sini stok persediaan kita berkurang. 69 dikurangi 21 itu menjadi 48 unit. Dengan harga per unit masih tetap 1.940.000, sehingga totalnya dikalikan 48 dikali 1.940.000 menjadi 93.120.000. Berikutnya untuk kulkas E821, ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 7, nomor buktinya adalah 01-SJ. Deskripsinya kita buat di sini penjualan, ya. Ingat, yang dijual untuk kulkas E821 tadi sebanyak 18 unit. Dengan harga per unit ambil dari kolom balance ini. Harga per unit yang ada di balance 2.417.000. Kemudian totalnya kita kalikan, ya. 18 dikali 2.417.000 menjadi 43.506.000. Kemudian untuk balance-nya atau saldonya, awalnya punya stok 72 unit, dijual 18, berarti tinggal 54 unit, ya. Dengan harga 2.417.000, sehingga total saldonya menjadi, kita kalikan 54 dikali 2.417.000. 130.518.000. Nah, untuk nilai cost of goods sold-nya, ini kita jumlahkan dari kolom out, ya. Kita jumlahkan kolom out kulkas E537 40.740.000. Ini kita tambah dengan kulkas E821, ya, 43.506.000. Sehingga totalnya menjadi kita jumlahkan 40.740.000. Ini kita tambah dengan 43.506.000. Totalnya menjadi 84.246.000. Nah, inilah yang kita catat ke dalam kolom cost of goods sold, ya. 84.246.000. Kita ke sales journal, kita buat di sini. 84.246.000. Begitu juga dengan merchandise inventory-nya. Bisa dipahami, ya?